Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Elit PDIP sebut Puan dan Hasto sudah berikan lampu hijau usung Anies Baswedan jadi Cagup Jakarta. Wah, ini pertanda bahwa kalau Anies Baswedan didukung oleh PDIP, PKS, PKB dan Nasdem, mereka menjadi kekuatan yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan lawan-lawan Anies Baswedan minggir aja dulu ya, minggir aja dulu begitu kan ya, daripada buang-buang banyak uang, daripada mereka kalah ya, mereka berdarah-darah, mending gak usah deh nyalonin aja, biar Anies Baswedan tunggal aja di DKI Jakarta, biar Anies Baswedan menjadi calon tunggal. Ya, semoga partai-partai yang kemudian hari ini tidak tergoda pada rayuan-rayuan mereka begitu kan ya. Karena yang namanya politik itu tidak ada yang namanya lawan, tidak ada yang namanya kawan. Yang ada itu atas nama kepentingan. Kalau kepentingannya ini dan itu, jangankan lawan, jangankan kawan begitu kan. Mereka akan ditinggal di situ begitu. Makanya inilah politik. Politik itu merupakan strategi begitu kan ya. Bagaimana untuk adu power, adu strategi ini strategi itu, walaupun berbagai cara yang ia mainkan. Makanya Anies Baswedan itu mereka murni didukung oleh rakyat, didolong oleh rakyat dari masyarakat, karena Anies Baswedan itu sudah teruji mereka punya prestasi, punya gagasan, dan juga ya punya penghargaan yang sangat luar biasa kepada DKI Jakarta. Makanya DKI Jakarta itu butuh perubahan, butuh orang-orang pinter untuk memimpin di situ begitu kan ya. Kalau tidak punya pengalaman, hanya jualan pisang goreng misalnya begitu, tiba-tiba mau calon gubernur Jakarta, ya minggir dulu aja lah begitu. Minggir aja di situ begitu kan ya. Nanti ya disuruh ada terobosan ini terobosan itu, malah diam begitu kan. Makanya jangan coba-coba negara kita itu dipimpin orang yang kemudian tidak punya kapasitas dan kapabilitas untuk membangun daerah-daerah tertentu ya. Karena ini viral, karena ini, anaknya itu, anaknya ini, anaknya itu. Jangan, masyarakat harus kita buka ya mata dan batin kita, siapa pemimpin yang layak, siapa yang memimpin ya, teruji di situ begitu kan ya. Makanya jangan tergiur bansos, jangan tergiur ini dan itu. Ini banyak di situ begitu. Makanya saya pribadi menganggap apa yang kemudian dilakukan Anies Baswedan untuk memimpin DKI Jakarta ya, itu saya rasa tepat. Apalagi didukung oleh PDIP, jelas mereka nasionalis agamis. Elit PDIP sebut Puan dan Hasto sudah memberikan lampu hijau untuk usung Anies Baswedan di Cagup Jakarta. Tidak satu jalan ke Roma walaupun berusaha ya ditutup oleh para pendengki yang haus akan dunia, pada akhirnya mereka akan menyesalinya. Anak bangsa yang punya kualitas coba dihentikan dengan cara-cara busuk. Ini komentar-komentar dari netizen begitu ya. Artinya bahwa apa yang kemudian dilakukan Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta, ternyata biarlah waktu yang akan menjawab. Dulu kalau kita flashback ke belakang, bagaimana simpatisan dari PDIP dan pendukung-pendukung PDIP mengkritik habis-habisan Anies Baswedan. Dulu begitu kan, polarisasi dibangun, tapi itu dulu begitu. Dan sekarang kita harus menatap masa depan bersama, bagaimana bangsa kita dibawa anak bangsa yang kemudian punya prestasi luar biasa menuju era emas. Itu sangat luar biasa. Artinya apa? Artinya ya saya tidak memberikan flashback ke belakang begitu kan. Tapi kita lihatlah ke depan seperti apa PDIP untuk mengusung Anies Baswedan ya. Khusus PDIP Perjuangan, kalau hanya elit-elit aja yang kasih lampu hijau, jangan-jangan seperti ya hak angket nasibnya. Layu sebelum berkembang, let me see ya, hitam di atas putih. Jangan-jangan Anies Baswedan dijadikan sebagai kuda hitam untuk mereka ada perlawanan kepada pemerintahan Prabowo. Jangan-jangan ya Anies Baswedan dijadikan kambing hitam, kuda hitam untuk melawan Jokowi. Untuk melawan anaknya Jokowi. Bukan tidak mungkin begitu kan.
Makanya PDIP mungkin saya pribadi menganggap bahwa kalau ini jatuh kepada anaknya Jokowi lagi di tahun 2029, PDIP tidak bisa bergerak di situ begitu. Makanya kalau jatuh kepada Anies Baswedan, PDIP akan bisa bergerak dan bisa memenangkan kontestasi begitu kan ya. Artinya secara tidak langsung sebagai partai penguasa di parlemen. Ini salah satu cara begitu. Makanya kalau Anies Baswedan didorong terus sampai menjadi presiden, partai PDIP akan pertama kali ya berkali-kali di situ tetap menjadi partai penguasa di parlemen. Kita akan buktikan aja. Pendukung Anies Baswedan, pendukung dari simpatisan dari partai PKB, PKS ya, Nasdem, mereka akan bukan tidak mungkin akan beralih dukungan kepada PDIP. Ini jelas di situ begitu kan. Makanya saya pribadi berasumsi wah ini luar biasa loh begitu Anies Baswedan. Artinya Anies Baswedan ini barang bagus, Bos. Ya, Anies Baswedan ini barang bagus di situ begitu. Makanya banyak Anies Baswedan ini menjadi rebutan para elit-elit partai ya, menjadi rebutan sana sini begitu. Kalau PDIP mendukung Anies Baswedan dan mengusung Anies Baswedan, keuntungan bagi Anies Baswedan, bagi PDIP itu sudah di depan mata. Tanpa mereka kadernya melawan seorang Prabowo dan Jokowi, ya cukup Anies Baswedan mereka sana sini, wah bisa dong begitu. Karena Anies Baswedan ini representasi oposisi. Mereka tidak tertarik pada berkoalisi dengan Prabowo di situ begitu. Makanya ini elit PDIP sebut Puan Hasto sudah berikan lampu hijau usung Anies Baswedan Cagup Jakarta ya. Mari kita baca ya, rencana PDIP mendukung gubernur petahana Jakarta Anies Baswedan semakin dekat. Bahkan ya, dua elit partai berlambang banteng itu sudah memberikan lampu hijau kepada Anies Baswedan. Kedua nama elit PDIP yang sudah memberikan lampu hijau sudah ya Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Bahkan keduanya sudah memberikan respon positif kepada Anies Baswedan. Mulanya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebutkan pihaknya sempat berkomunikasi dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin pada beberapa waktu lalu. Salah satu yang dibahas yaitu Pilkada Jakarta. Dalam pertemuan itu, dia menyatakan bahwasanya PKB sudah hampir pasti mengusung Anies Baswedan. Bukan pasti, ini sudah pasti ya, sudah pasti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Mereka bercerita bahwa PKB pun menjalin komunikasi ya agar bisa bersama-sama PDIP untuk mengusung Anies Baswedan. Artinya bukan tidak mungkin yang disodorkan nanti adalah wakilnya begitu kan ya. Makanya PKS itu mendeklarasikan Anies Baswedan Sohibul Iman karena tidak ada orangnya begitu kan ya, hanya dari Pak Sehu saja begitu kan. Makanya inilah yang kemudian keuntungan bagi PDIP. Maka pertemuan itu katanya Said pun memberikan laporan hasil pertemuan dengan Caimin kepada Hasto dan Puan. Nah, mereka bercerita keduanya memberikan respon positif untuk mendukung Anies Baswedan. Namun ya tidak menampik bahwasanya saat ini semuanya masih dalam proses komunikasi. Nantinya hasil lobby-lobby akan disampaikan secara resmi dalam rapat internal PDIP. Artinya untuk mengusung Anies Baswedan ini PDIP masih musyawarah ya. Langkah apa yang akan diberikan kepada Anies Baswedan, keuntungan apa begitu kan? Kan begitu. Janjinya apa begitu kan? Apakah memilih Anies Baswedan memilih wakilnya dari PDIP? Padahal PKS mendeklarasikan atau resmi mengusung kadernya sendiri Sohibul Iman menjadi DKS 1. Ini keuntungan bagi PDIP sebenarnya. PDIP sudah mulai tertawa begitu kan. Ya begitu gampangnya PDIP menyodorkan wakil kepada Anies Baswedan. Gampang begitu kan. Sangat gampang di situ. Makanya karena Anies Baswedan sudah dideklarasikan oleh PKB pertama kali begitu, tentu ini akan patuh kepada PKB begitu. Urusannya kan seperti itu begitu. Maka lebih lanjut Said menuturkan bahwa nantinya juga akan segera melaporkan kepada Ketua Umum DPP yaitu PDIP yaitu adalah Megawati Soekarno Putri. Ia menambahkan bahwa sosok calon yang diusung oleh PDIP Pilkada Jakarta akan diumumkan tidak lama lagi.
ya menyatakan bahwa PDIP paling lambat nama itu akan dimulai dibuka pada akhir Juli karena Agustus itu sudah pendaftaran untuk maju siapa nama-nama yang maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Asik bukan? Asik dong begitu kan. Makanya saya sampai hari ini berpikir begini, kalau PDIP wakilnya Anies Baswedan itu sudah di depan mata menang. Jangankan Anies Baswedan turun ke jalan begitu. Jangankan seperti itu. Kalau Anies Baswedan PDIP merem saja mereka tidur, menang mereka. Karena sama-sama barang bagus begitu kan. Makanya kelompok nasionalis di DKI Jakarta itu sangat ketat, sangat kental sekali yang namanya Trah Soekarno. Terus kemudian kental lagi yang pertama di situ adalah masalah agama begitu kan ya. DKI Jakarta itu sangat kuat dan pemilihnya realistis ya, realistis. Mungkin itu yang kami sampaikan, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.